Rumus limit trigonometri itu adalah pertemuan kedua dari belajar tentang limit trigonometri. Belajar limit trigonometri, yang pertama adalah kita mereview limit fungsi. Jadi kita mengingat kembali apa itu artinya limit fungsi. Nah, kalau kita coba review ya yang waktu lalu itu kita sudah belajar tentang apa sih artinya fungsi yang punya limit. Fungsi yang punya limit itu terjadi kalau limit X menuju A dari kiri fungsi fx gitu ya, limit fx untuk X menuju A dari kiri itu nilainya sama dengan limit fx untuk X-nya mendekati A dari kanan. Jadi kalau limit kiri sama dengan limit kanan, maka dia punya limit. Jadi fungsinya punya limit. Nah, kalau fungsi kontinu itu terjadi jika limit kirinya itu sama dengan limit kanan. Limit kiri itu X menuju A dari kiri sama dengan limit fx X menuju A dari kanan. Nah, ini nilainya sama dengan FA. Jadi, kalau misalnya ada gambar grafik, itu bisa diilustrasikan. Itu grafiknya tidak putus. Jadi, grafiknya nyambung seperti itu. Nah, kalau yang putus terus punya limit itu gambarnya misalnya seperti ini. Ini fungsi punya limit. Tapi kalau fungsinya sudah seperti ini, misalnya dia berhenti di sini, lalu dia mulai di situ gitu ya. Nah, ini artinya limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Maka kalau seperti ini dia tidak punya limit. Lalu kalau fungsi kontinu itu terjadi jika limit kiri sama dengan limit kanan dan nilai di titik ini juga sama nilainya dengan limit kiri dan limit kanannya. Jadi artinya fungsi yang nyambung terus. Kemudian kamu sudah mengulang tentang rumus trigonometri. Rumus trigonometri yang diulang itu banyak ya. Jadi kamu harus ingat lagi sin tambah sin gitu ya. Sin X tambah sin Y misalnya. Kemudian 2 sin X cos Y itu jadinya apa gitu ya. Kemudian dengan modal yang pengetahuan yang ini kamu sudah bisa menyelesaikan persoalan limit trigonometri, tetapi tentunya masih terbatas. Yang bisa kamu selesaikan itu baru terbatas. Nah, dilanjut ke pertemuan yang kedua, kita belajar rumus limit trigonometri. Tentunya kalau kamu sudah memahami tentang rumus limit trigonometri, maka kamu lebih mudah lagi menyelesaikan persoalan limit trigonometri itu sendiri karena kamu sudah bertambah ilmunya. Nah, untuk pemantapannya nanti kita akan latihan soal seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami dan bisa bisa membuat kamu lebih jelas lagi tentang limit trigonometri. Nah, sekarang kita akan memasuki yang kedua di tahap ini, yaitu belajar tentang rumus limit trigonometri. Pembuktian rumus limit trigonometri. Nah, yang kita akan buktikan itu adalah rumus tentang limit. Nah, rumus limit trigonometri itu ada beberapa ya. Kita akan buktikan satu di sini. Nanti kalian bisa belajar untuk membuktikan bentuk yang lainnya. Jadi ini salah satu bentuk rumus limit trigonometri. Jadi yang seperti ini nanti kita akan buktikan. Dapatnya dari mana? Seperti itu ya. Sekarang kita coba buktikan. Kalian perhatikan di situ ada segitiga ya. Ada segitiga yang kecil ini, segitiga OCB. Nah, kita tulis di sini segitiga OCB. OCB. Lalu kita lihat juga ada juring OAB. Kelihatan nggak juring OAB? Warnanya apa itu juring OAB? Warnanya biru. Juring itu begini aja ya. Nah, gitu ya. Juring OAB.
Terus ada apa lagi di situ? Ada segitiga yang besar, segitiga siku-siku yang besar. Apa namanya segitiga yang besar itu? Segitiga siku-siku, segitiganya OAD. Nah, kalian perhatikan dan bandingkan luas-luasnya. Coba lihat luas-luasnya. Coba diurutkan dari yang kecil. Nah, yang kecil adalah segitiga OCB ya. Jadi luas segitiga OCB dibandingkan dengan luas curing OAB dibandingkan dengan luas segitiga OAD, maka urutannya akan seperti ini. Jadi luasnya itu paling kecil OCB, segitiga OCB, di tengahnya curing OAB, dan paling besar adalah luas segitiga OAD. Nah, sekarang kita coba cari ya. Untuk segitiga OCB. OCB ini segitiganya bentuknya siku-siku, maka rumus luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali OC kali CB. Lalu kalau luas curing itu berarti kita bandingkan sudutnya, berarti X per 360 derajat dikali luas lingkaran. Ini nggak bingung ya semua ya, pada tahu ya. Kemudian luas segitiga OAD. Luas segitiga OAD sama seperti luas OCB, jadi setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah OA, tingginya adalah AD. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus paham dulu di sini yang diketahui yang mana. Nah, kita harus perhatikan dulu di sini ada segitiga, siku-siku yang kecil yaitu segitiga OCB gitu ya. Segitiga OCB. Coba kamu semuanya perhatikan segitiga OCB itu adanya cuma R dengan X. Nah, ini juga sebenarnya OA itu juga R ya. Ini juga R ya. Kan ini jadi lingkaran juga. Jadi kalau lihat segitiga OCB itu ada X, sudut X dengan R. Kalau seperti itu maka kita harus memanipulasi atau mengganti sisi OC dengan melibatkan sudut X dan R. Kalau begitu berarti OC per OB gitu ya. Itu berarti cos X. Masih ingat ya? Cos X berarti cos X sama dengan OC per OB-nya itu R. Berarti artinya kalau kita mencari OC itu sama aja dengan R kali cos X. Gitu ya. Jadi kita bisa mengganti OC dengan R cos X. Kalau gitu berarti CB saya bisa ganti juga dong. CB itu yang di depan. Berarti sin X sama dengan CB per R. Berarti CB sama dengan R kali sin X. Pinter. Berarti saya bisa ganti OC dengan CB dong. Dengan ini ya. OC diganti R cos X, CB diganti R sin X. Ini kita bisa gantikan nantinya. Lalu ini OA dengan AD. Kalau kita lihat segitiganya adalah segitiga OAD. Gini ya. Maka kita bisa melihat bahwa OA itu yang diketahui R kemudian X sudutnya. Berarti untuk luas segitiganya itu kan OA dan AD. Berarti OA itu sama aja dengan R. Nah, tugas kita mencari ganti untuk AD ini apa? AD ini nih. Yang AD ini apa nih? Ini sisi depan, ini sudut. Nah, terus ini sisi miring. Nah, berarti kan kalau ini sudut, ini yang di depan sama R-nya di sini, berarti depan per samping. Berarti dia pakainya tan X sama dengan depan itu AD per R. Ya kan? Berarti artinya AD sama dengan R kali tan X. Gitu ya. Berarti kita bisa menggantikan ini semua nih. Jadi setengah OC diganti dengan R cos X. Lalu CB diganti dengan R sin X. Ya. Lalu apalagi? Ini ada X per 360-nya saya boleh ganti dengan 2 pi
Terus ini jadi ada V, ini R kuadrat, ini ada setengah OA. OA itu tadi R gitu ya. Nih lihat nih, ini OA itu R. Kemudian ada AD. AD-nya diganti dengan R tan X. Nah, sekarang dari sini kita perhatikan bahwa ada unsur-unsur yang sama di sini. Yang manakah yang sama? Coba dibuka matanya, diperhatikan. Nih ada setengah R, ada R tuh. Ini Pi-nya habis ya. Ini ada setengah R kuadrat. Nih ada setengah R kuadrat. Nah, berarti kalau begitu kita boleh dong membaginya dengan setengah R kuadrat. Nah, kalau seperti itu berarti di sini sudah lebih simpel. Berarti ini cos X dikali sin X itu X kurang dari X. Ini jadi tan X. Nah, terus kita kan arahnya mau membuktikan ini nih ya, X per sin X. Nah, kita fokus di tengah, ini X. Berarti untuk menjadi limit X per sin X, maka ini kita bagi dengan, ya, kita bagi dengan sin X. Nah, kalau sudah kita bagi dengan sin X, maka di sini menjadi cos X gitu ya. Menjadi cos X. Kemudian di sini jadinya X per sin X. Terus ini jadinya seper cos X. Nah, jelas ya. Nah, kalau udah seperti itu berarti kita bisa lanjutkan. Lalu kita tambahkan dengan apa namanya? Saya ganti dengan black lagi deh. Ini yang kita cari adalah bentuk limit X per sin X. X-nya menuju 0. Berarti kita bisa cari limitnya dengan fungsi yang sudah kita dapatkan. X menuju 0 untuk cos X. Lalu di sini limit X menuju 0 untuk ini menuju 0, ini untuk X per sin X. Lalu ini ada limit X menuju 0 untuk 1 per cos X. Ya, kalau sudah, sekarang kita lihat hasilnya. Limit cos X, X-nya menuju 0, berarti kan substitusi 0 ya, gitu ya. Cos 0 itu nilainya 1. Lalu di sini ada limit, ini kita mau cari tahu berapa sih dia nilainya. Ini limit 1, berarti ini juga 1. Nah, sekarang perhatikan ya, bahwa limit X per sin X, X menuju 0 itu antara 1 sampai 1. Artinya kalau dia berada di antara 1 dan 1 berarti dia juga nilainya 1. Nah, sesuai ya dengan ini ya, terbuktilah itu pembuktiannya seperti itu. Ya, demikian video dari Ibu. Mudah-mudahan pembuktian ini menambah semangat bagi kamu untuk menyelesaikan soal. Jadi menambah pengetahuan. Nah, ini dia. Jadi rumus limit trigonometri itu bentuknya seperti ini, ada yang sin X per X, ada X per sin X, ini sama gitu ya. Ini sama. Lalu kamu perhatikan yang lainnya. Jadi sin X per X, X per sin X, kan kalau di operasi bilangan itu kan misalnya terbalik juga sama aja ya. Misalnya A dibagi B hasilnya 1, berarti B dibagi A juga 1, begitu. Nah, terus ini yang tan X. Nah, ini juga ada sin AX per BX, itu nilainya jadinya A per B, sama dengan AX per sin BX. Terus ini ada tan AX per BX, ini sama aja ya. Ya. Perhatikan sama saja, berarti kita bisa tulis begini nih. Limit bintang menuju 0 sin bintang per tan bintang ini sama dengan 1, begitu ya. Perhatikan nih contoh misalnya gini, limit X kuadrat tambah 1 menuju 0, terus di sini ada sin X kuadrat tambah 1 per
2x kuadrat tambah 1. Nah, lihat nih. Ini nilainya berapa? Iya, betul. Nilainya setengah. Begitu. It's 3 o'clock. Iya, jadi seperti itu. Cukup dari Ibu. Nanti kita bisa belajar soal yang lain gitu ya. Nah, kalau rumus yang ini mungkin ada yang bertanya ya, sin AX tambah tan BX. Nah, ini sebenarnya kita bagi dengan X sebenarnya penyelesaiannya. Jadi semuanya itu pembilang maupun penyebutnya kita bagi dengan X, maka diperolehlah hasil seperti ini. Ini cara yang cepat aja. Terus kenapa ini 1 min cos X per X sama dengan 0. X-nya menuju 0 gitu ya. 1 min cos X-nya nanti kita ke rumus trigonometri ya. Rumus trigonometri itu 1 min cos 2x itu 2 sin kuadrat x. Jadi gini. Yang ini saya coba selesaikan di sini ya. Limit x menuju 0, 1 min cos x itu berarti 2 sin kuadrat setengah x per x. Nah, sekarang berarti jadinya limit x menuju 0. Ini ada 2 sin setengah x sin setengah x itu per x. Nah, kalau ini kan hasilnya setengah, kaliin 2 kan hasilnya 1 gitu kan ya. Jadi hasilnya 1 kali sin setengah x sin 0. Sin 0 kan 0, jadi dapatnya 0. Begitu ya. Oh, ada yang bertanya kalau 1 min cos x itu hasilnya 2 sin kuadrat setengah x. Itu dari rumus cos 2x. Rumusnya ini cos 2x. Cos 2x itu ada 3 rumusnya ya. Ada 3, salah satunya adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti ini kan nanti jadi persamaan ya. Misal jadi cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x gitu kan ya. Berarti kan 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x. Coba perhatikan ini sudutnya 1, ini sudutnya 2. Berarti kalau gitu misalnya di sini ada 4x, maka di sini 8x. Berarti kalau 1 min cos x, nah itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah x. Iya, seperti itu. Nah, berikutnya nanti mungkin kita akan coba soal-soalnya ya. Untuk hari ini, sekian dari Ibu. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.